Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SD Negeri Bangun Harjo akan menyampaikan hasil diskusi kami pada demonstrasi kontekstual. Anggota kelompok kami terdiri dari Ahmad Al-Hafid, Adelia Damayanti, Adila Hilma Karyanto Putri, Adinda Chandra Dewi, Adinda Erviana Sari, dan Aditya Krisna Bayu. Slide selanjutnya, di kasus yang pertama ini, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas eh, 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar mampu mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Slide selanjutnya, eh, dari kelompok kami akan disampaikan pendapatnya dari Kak Adelia. Monggo. Baik, untuk soal yang pertama dari kasus satu tadi, menurut Anda apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jadi berdasarkan kasus tadi, kelompok kami menganalisis yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua adalah adanya contoh dari guru berupa urutan langkah dalam mencari nilai rata-rata. Selain itu, peserta didik sebelumnya sudah mengerjakan soal tersebut, sehingga peserta didik masih ingat untuk mengulangi langkah yang ditampilkan pada percobaan pertama. Kondisi ini sejalan dengan teori sosial kognitif yang disampaikan oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa peserta didik atau kita mengambil informasi dan memutuskan tingkah laku yang akan diadopsi berdasarkan lingkungan dan tingkah laku orang lain yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, tadi peserta didik mengadopsi tingkah laku berupa cara mencari rata-rata atau MEAN yang telah dicontohkan oleh guru. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaannya itu sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Eh, Metode di atas dapat diterapkan dalam kegiatan belajar yang meminta peserta didik jika siswa sudah dapat melakukan koneksi antar materi. Metode yang dapat digunakan dalam kasus ini adalah TARL, Teaching at the Right Level, merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Fokusnya yaitu membantu anak-anak dengan dasar membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya. Slide selanjutnya. Kak, macet, Kak. Selanjutnya yaitu kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Dinda. Baik, terima
Makasih. Di sini pertanyaannya yaitu menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, ada beberapa alternatif cara yang dilakukan oleh Rina untuk membantu peserta didik sesuai dengan perkembangan usianya. Pertama, melakukan identifikasi untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Hal awal dapat dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Kedua, penyajian proses pembelajaran melalui model pembelajaran yang dapat mengasah pola pikir peserta didik agar lebih kritis. Dalam pemilihan model pembelajaran ini, pendidik juga harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang ada di kelas. Ketiga, gunakan media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan demikian, ketiga cara di atas dapat membantu memudahkan peserta didik dalam memahami, merekonstruksi suatu konsep materi yang sedang disampaikan oleh pendidik. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Adila, Kak Adila. Monggo tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk kasus kedua, pertanyaan nomor 2, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi sebagai seorang guru, mengetahui dan memahami kemampuan awal peserta didik tentu sangat perlu, sangat penting. Kenapa? Karena kemampuan awal peserta didik itu dapat memberi kita petunjuk harus dikonsep seperti apa pembelajaran di dalam kelas. Menyelidiki kemampuan kognitif awal peserta didik juga sejalan dengan konsep teori belajar kognitif, di mana siswa dianjurkan untuk belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya. Siswa hendaknya diberi kesempatan untuk bereksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan dari guru. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya saya akan bacakan kasus 3, yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu negeri di Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Ayo. Selanjutnya yaitu kasus 3. Dengan permasalahan, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didik, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Next. Next it. Loh, wis tak next mosok gak nge-next? Wes. Piye baleni neh? Iya. Iya, kok angin ya, mek Selanjutnya yaitu kasus 3. Dengan permasalahan, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar,
Terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Next. Dengan soal, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut saya, Made dalam memilih memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali sudah tepat, karena sesuai dengan latar belakang peserta didik, dan peserta didik sudah terbiasa melihat pantai dan makanan khas Bali. Apabila Made memberikan contoh bangunan-bangunan pencakar langit di Jakarta, maka peserta didik akan lebih sulit untuk memahami karena mereka belum terbiasa melihat bangunan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan Mas Adit. Yang selanjutnya pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan topik yang berkaitan. Dalam hal ini, Made menggunakan prinsip keterkaitan dalam pendidikan. Hal yang dimaksud adalah pembelajaran dapat dikaitkan dengan kehidupan nyata dan sesuai dengan pengalaman peserta didik, dengan memilih topik yang sesuai dan lingkungan tempat tinggal peserta didik. Amankah pembelajaran akan lebih bermakna? Maka pembelajaran akan lebih bermakna. Ya, baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami sudah memaparkan hasil diskusi pada demonstrasi kontekstual di topik 1 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.